Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada saya Muhammad Mutalzina. Jadi di sini saya akan melanjutkan ke materi yang selanjutnya, yaitu lab setup Debian dan Ubuntu Server Administration. Pada materi lab setup ini saya tidak akan membahas semuanya, dikarenakan sebelumnya itu saya sudah pernah membahas materi yang kedua, yang ketiga, keempat, lima, dan keenam. Jadi di sini saya akan membahas materi yang pertama, yaitu pengenalan topologi, kedua setup topologi, dan ketiga konfigurasi VMware. Nah, untuk materi install Debian server, install Ubuntu desktop, install Ubuntu server, lalu cloning, lalu snapshot, itu bisa teman-teman lihat pada YouTube saya pada bab 2, yaitu virtual machine pada VirtualBox. Ini adalah untuk menginstal sebuah Ubuntu. Lalu sini untuk bab 4 itu terdapat materi cloning dan snapshot, dan untuk bab 6 ini untuk menginstal Debian. Nah, jadi saya masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu pengenalan topologi. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah topologi yang dimana terdapat 4 server dan 1 host, yaitu laptop saya. Nah, jadi saya menggunakan router Debian atau Debian server yang terhubung ke host OS. Nah, lalu router Debian ini juga terhubung ke klien Ubuntu. Nah, untuk klien Ubuntu tersendiri saya menggunakan Ubuntu desktop. Nah, di sini juga terdapat server Debian dan server Ubuntu, server 1, server 2. Saya menggunakan Debian server dan Ubuntu server. Nah, jadi saya akan mempraktekannya itu jika teman-teman sudah terlanjur menginstal Debian berbasis GUI. Jadi teman-teman bisa merubahnya itu menjadi CLI tanpa menginstal ulang dengan perintah sistem cl isolate lalu multi user multi strip user dot target. Nah, di sini adalah perintah untuk mengubah Debian GUI menjadi berbasis CLI atau teks. Nah, ini kan sebuah Debian desktop, teman-teman. Nah, ini desktop. Nah, saya akan mengubahnya menjadi berbasis CLI atau teks. Nah, saya masukkan password terlebih dahulu dari user. Sorry. Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam Debian-nya. Nah, oke. Itu jika teman-teman sudah terlanjur menginstal Debian GUI, dan tetapi yang dibutuhkan adalah Debian CLI. Nah, di sini saya akan lanjut ke materi setup topologi. Jadi ini materi sebelum setup topologi. Saya akan lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu setup topologi. Jadi di sini pada setup topologi itu terutama pada router Debian. Nah, di sini router Debian itu menggunakan 3 adapter. Yang pertama, adapter 1 itu terhubung ke host OS atau kita menggunakan host only. Dan yang kedua itu terdapat internal network. Nah, di dalam internal ini akan terdapat 2 server, yaitu server 1 Debian dan server 2 Ubuntu, dimana kita akan menghubungkannya dengan adapter 2. Nah, lalu di sini juga terdapat adapter 3 yang terhubung ke klien Ubuntu atau Ubuntu desktop. Kita langsung saja untuk mengkonfigurasinya atau kita men-setupnya. Masuk ke dalam virtual machine, VirtualBox kali. Pada router Debian kita klik setting, lalu network. Nah, di sini kan terdapat adapter 1, adapter 2, adapter 3. Nah, untuk adapter 1 kita menuju ke host only atau
kita menuju ke host OS dari laptop kita sendiri. Untuk adapter 2 kita menggunakan internal network yang terhubung ke dua server. Nah, jika teman-teman belum terdapat tulisan seperti ini, teman-teman dapat menambahkannya di sini, kita ketikkan saja. Nah, tapi saya sudah ada ya teman-teman. Untuk adapter 2 dari router itu menuju ke server. Nah, untuk adapter 3 itu internal menuju ke client teman-teman. Kita dapat oke. Nah, pada server 1 Debian kita menggunakan adapter 1, lalu internal network. Di sini kita server. Jika sudah oke, lalu pada Ubuntu yang akan ini adalah server, kita menggunakan server ya teman-teman. Nah, pada klien itu kita menggunakan adapter dari klien tersendiri dengan internal klien net. Oke, mungkin itu saja untuk setup topologi. Nah, di sini saya akan lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu konfigurasi RAM VM. Nah, jadi di sini masuk ke dalam VirtualBox, lalu di sini kan terdapat RAM atau memori. Jadi jika device kalian itu rendah, maka menggunakan RAM jangan yang besar atau tinggi, nanti akan menyebabkan freeze atau hang ya teman-teman. Jadi di sini kita dapat menguranginya menjadi 512 MB atau 512. Kita ubah semua. Ya, sorry. Sini langsung saja 512. Nah, untuk Ubuntu ini saya menggunakan 1024 ya teman-teman, dikarenakan Ubuntu itu cukup tinggi. Nah, oke. Mungkin itu saja untuk materi lab setup. Jadi kita hanya masih mengatur topologi. Nanti selanjutnya saya akan mengkonfigurasi dengan basic configuration dari router, server, dan klien tersendiri. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.